Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengupas sedikit mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0. Oh iya, ngomong-ngomong ini merupakan ujian akhir semester kita ya, mengenai ekonomi kreatif. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, yaitu Adi Subhan Afandi, dan teman saya Dian Suprianto, dan teman saya juga yaitu Alfi Adi Kusyairi. Oke, kita lanjut ke materi. Tahapan industri. Revolusi industri pertama atau industri 1.0 dimulai dengan mekanisasi dan pembangkit tenaga mekanik pada tahun 1800-an. Industri 2.0 dimulai tahun 1900-an, disebut sebagai zaman listrik dan industrial. Dan industri 3.0 dimulai tahun 1960-an, disebut juga era informasi, digitalisasi, dan otomatisasi elektronik. Nah, apa itu industri 4.0? Industri 4.0 merupakan kata lain dari revolusi industri 4.0. Industri 4.0 disebut zaman cyber physical system atau otomatisasi cerdas. Gimana sih konsep dasar industri 4.0? Nah, industri 4.0 adalah area baru di mana internet dan hal-hal bersama dengan cyber physical system saling berhubungan dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi, memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Industri 4.0 memiliki gagasan utama, yakni memanfaatkan potensi teknologi dan konsep baru seperti internet, integrasi proses teknis dan proses bisnis di perusahaan, pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata, pabrik cerdas termasuk di dalamnya, sarana produksi pintar dan produk pintar. Teknologi yang terkait apa ya? Nah, menurut Bahrin, teknologi yang terkait dengan industri 4.0 adalah The Internet of Things atau yang disingkat IoT. Terus fungsinya apa nih? Fungsinya untuk menghubungkan semua perangkat komputasi menggunakan teknologi tertentu, memungkinkan perangkat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan pengontrolan yang terpusat. Ini juga bermanfaat dalam menganalisa dan mengambil keputusan secara langsung. Nah, kalau ada bahaya terus gimana? Cyber security, komunikasi yang andal, identitas canggih dan manajemen akses mesin dan pengguna adalah penting bagi industri 4.0 untuk mengatasi masalah ancaman keamanan cyber yang meningkat secara signifikan dengan meningkatnya konektivitas dan penggunaan standar protokol komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tetap stay tune. Hai teman-teman, kalau gitu saya akan lanjutkan pembahasan yang tadi. Bagaimana sih dengan industri 5.0? Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia di mana dapat menyimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Terus gimana sih konsep dasar Society 5.0? Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas industri 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, serta memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kelompok. Dengan cara ini, memungkinkan untuk mencapai masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi masalah sosial. Namun, pencapaian tersebut akan terdapat kesulitan atau kendala. Jepang siap untuk menghadapi secara langsung dengan tujuan menjadi yang pertama di dunia sebagai negara yang menghadapi masalah untuk menghadirkan model masyarakat masa depan. Lalu teknologinya terkait apa aja ya?
Fukuyama berpendapat bahwa dalam transformasi digital, beberapa wilayah atau negara menggunakan istilah yang berbeda. Jepang menggunakan istilah Society 5.0, di mana transformasi digital menggunakan IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, dan Blockchain. Terus fungsinya apa nih? Society 5.0 bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Nakanishi dan Kitano. Menurut Fukuyama, terdapat teknologi berupa Big Data, IoT, Artificial Intelligence, robot, drone, sensor, 3D print, public key, infrastruktur, atau yang disingkat dengan PKI, sharing, on demand, mobile edge, cloud, 5G, virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Lantas, apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia menikmati hidup sepenuhnya. Meskipun Society 5.0 berasal dari Jepang, tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan suatu negara aja loh. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan akan berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan masyarakat di seluruh dunia. Saat ini kita akan membahas perbandingan Industri 4.0 dan Society 5.0. Industri 4.0 dan Society 5.0 muncul beriringan di mana Industri 4.0 lebih dahulu muncul ke permukaan dan lebih fokus kepada industri, terutama di bidang manufaktur seperti tekstil, otomotif, makanan dan minuman, elektronik, biokimia, dan sebagainya. Sedangkan Society 5.0 muncul setelah Industri 4.0, di mana Society 5.0 masih berupa visi dan fokus kepada manusianya. E-commerce di era Industri 4.0. Industri 4.0 fokus pada industri manufaktur, terotomatisasi, cerdas, dan berkembang di banyak sektor, sehingga akan menciptakan produk yang banyak dan berkualitas di berbagai sektor. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan transaksi bisnis, terutama pada e-commerce, di mana marketplace akan semakin kompleks dan canggih sehingga perusahaan-perusahaan akan tumbuh dan roda perekonomian semakin berputar. Sekarang kita bahas e-commerce di era Society 5.0. Dalam Society 5.0 digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua terintegrasi dengan smartphone. Dalam transaksi bisnis masyarakat, juga sudah tergantung dengan teknologi sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Dengan demikian, maka e-commerce akan menjadi primadona dalam transaksi bisnis sehingga prospeknya semakin cerah. Ini juga merupakan salah satu pendongkrak munculnya perusahaan-perusahaan startup baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, setelah pembahasan tadi, kita dapat kesimpulan. Setelah dibahas mengenai Industri 4.0, maka dapat dibuktikan bahwa e-commerce dan Industri 4.0 memiliki hubungan yang selaras dan berbanding lurus. Karena dari segi teknologi, e-commerce akan menyesuaikan teknologinya dengan teknologi yang ada pada era Industri 4.0. Kemudian, Industri 4.0 juga memanfaatkan e-commerce dalam operasionalnya, sehingga e-commerce di era Industri 4.0 akan lebih berkembang dan maju lagi. Dan dari pembahasan e-commerce dan Society 5.0 dapat dibuktikan bahwa e-commerce memiliki tujuan dan hubungan yang selaras dengan Society 5.0, yaitu mempunyai tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, dan dari segi teknologi, e-commerce akan menyesuaikannya. Nah, tadi udah kita bahas nih tentang Industri 4.0 dan 5.0. Semoga bermanfaat dan berguna ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Oh iya, tadi kita lupa yang menyebutkan peran masing-masing dari kita. Yang pertama itu ada saya sendiri, Adi Subhanavanti, sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Dan yang kedua ada Kak Dian Supriyanto sebagai pemateri yang kedua. Oh iya, materi ini kita bikin bersama Kak Alfi juga loh. Dan dia juga yang membuatkan PowerPoint ini dengan bentuk dan rupa yang semenarik seperti ini.
Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. See you. Thank you.